Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah hendak menciptakan manusia di muka bumi, Allah sampaikan hal itu kepada para malaikat. Dalam Al-Quran kita dapatkan informasi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu, berkata kepada para malaikat, wahai para malaikatku, aku akan menciptakan pemimpin khalifah di muka bumi. Tapi apa jawaban para malaikat kemudian? Qalu ataj'alu fiha may yufsid. Para malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Wa yasfikud dima, dan akan bertumpah darah dengan peperangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penciptaan manusia pada hakikatnya memang Allah peruntukkan untuk tinggal di muka bumi. Tapi yang menjadi persoalan, kenapa para malaikat bertanya dengan hal yang demikian? Karena sebelum manusia menempati muka bumi ini, sudah ada makhluk yang disebut dengan Banul Jan, keturunan jin, yang menempati muka bumi ini. Dan kerjaan mereka adalah berperang, saling bunuh satu sama lain, berbuat kerusakan. Sesuatu yang sudah rapi mereka rusak. Tapi Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku lebih tahu daripada apa yang tidak kalian ketahui. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, menariknya dari pembahasan kita kali ini adalah sebenarnya bagaimana manusia yang ada di muka bumi ini. Sifat dasarnya memang ada dua. Sifat dasarnya ingin merusak, ingin berbuat kehancuran. Tetapi demikian Allah subhanahu wa ta'ala mewaspadai itu dengan cara Allah ajarkan manusia dengan ilmu. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ajarkan langsung dengan keilmuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan langsung Nabi Adam dengan nama-nama berbagai macam hal. Tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Kemudian Allah perlihatkan kepada malaikat. Ini loh Adam, kelebihannya dengan ilmunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi manusia yang tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi, yang akan tidak bertempur dengan sesama saudaranya adalah orang yang memiliki ilmu. Tapi pertanyaannya kemudian, sekarang banyak orang yang sudah pintar, banyak orang yang sudah cerdas secara keilmuan, tetapi kenapa dia menjadi rusak? Dia membodoh-bodohi orang, atau dia kemudian korupsi, atau dia kemudian melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negaranya atau agamanya. Ini persoalannya ada pada di mana? Maka oleh sebab itu Al-Imam Al-Jurnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'allim menjelaskan ini, bahwa apa kata beliau? Yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna ilaiha. Mereka mendapatkan ilmu tapi mereka enggak sampai pada hakikat ilmu. Apa yang dimaksud dengan demikian? Artinya banyak orang yang sekolah, ada yang sampai doktor, ada yang sampai profesor misalnya, ilmunya dia dapat, tapi dia tidak sampai pada hakikat ilmu. Jadi ciri orang kalau dia punya ilmu pengetahuan, kemudian ilmunya dia gunakan untuk merusak atau berbuat kehancuran di muka bumi, berarti dia belum sampai pada hakikat keilmuannya. Jadi hakikat ilmu itu yang penting. Maka oleh sebab itu, siapapun yang belajar, yang perlu dia cari adalah bagaimana dia sampai kepada hakikatnya. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi pribadi yang merusak orang dengan ilmunya, atau supaya dia tidak menjadi pribadi yang menghancurkan, mengadu domba orang. Jadi kehancuran yang ada di muka bumi ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang dengan ilmunya dia mempergunakan untuk kehancuran. Kita perhatikan bagaimana dunia saat ini, antara negara satu dengan negara yang lain, antara negara A dengan negara yang B. Mereka saling berperang, adu kekuatan ilmu. Ada yang mengandalkan nuklirnya, ada yang mengandalkan NASA-nya dan macam-macam keilmuan, tapi tidak sampai pada hakikat. Apa hakikat ilmu? Kata Al-Imam Al-Jurnuzi dalam Ta'lim Muta'allim adalah wasamaratul ilm, ya, adalah samaratul ilmi al-amalu bihi wan nashr. Mengamalkan ilmu pengetahuannya, dia tahu bahwa ini tidak boleh, dia tidak akan melakukannya. Namun persoalannya adalah banyak orang yang tahu tapi dia tidak melaksanakan. Nah, ini yang menjadi polemik. Maka oleh sebab itu
kita mengambil hikmah dan ibrah dari ayat yang Allah sampaikan ini, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, supaya dia mampu mengelolanya dengan baik, tidak merusak, tidak menghancurkan, maka dia mesti harus punya ilmu. Maka oleh sebab itu siapapun dituntut untuk belajar. Makanya dalam sebuah ungkapan ada yang bilang hadis, ada yang bilang qaul, ya, bahwa menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Oleh para pakar pendidikan kemudian mengatakan bahwa anak yang dalam kandungan sebenarnya sudah belajar ilmu. Dia sudah mulai merespon apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang diperbuat oleh ayah dan ibunya, sampai di liang lahat. Makanya dalam Islam, ya, di beberapa mazhab misalnya ada yang kita sebut dengan talqin mayit. Ketika mayit sudah dimasukkan ke dalam kubur, kita talqinkan. Walaupun kita sadar mungkin dia tidak dengar itu, tapi persoalannya adalah kita mengajarkan dia. Jadi oleh sebab itu, belajar menuntut ilmu bukan mencari ilmunya saja, tapi bagaimana sampai kepada hakikatnya. Kalau kita hanya sampai pada ilmu, hanya mendapatkan ilmunya, itu gampang. Apalagi kondisi sekarang adalah kondisi yang serba mudah, teknologi sudah tinggi, tinggal searching, launching, www.google.com, ketemu ilmunya. Tapi persoalannya, sampai nggak kita kepada hakikat dari ilmu itu? Kalau tidak sampai, jangan-jangan kita menjadi orang yang dengan ilmu kita merusak orang lain. Jangan-jangan kita menjadi orang yang dengan ilmu kita menjadi adu domba bagi orang lain. Ada orang yang cerdas dengan ilmunya, yang kemudian lidahnya digunakan sebagai bahan untuk mengolok-olok dan mengadu domba antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi perang. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kenapa Allah sampaikan di sini bahwa malaikat tidak mungkin protes, karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah menantang perintah Allah. Ketika Allah sampaikan bahwa Allah akan menciptakan manusia, ya sebagai malaikat yang tidak akan pernah menantang perintah Allah, mereka nggak mungkin bertanya. Tapi ini artinya Allah ingin menginformasikan bahwa sifat dasar manusia itu memang ingin merusak, ingin menghancurkan. Makanya dalam ayat lain Allah sampaikan, ya, wa hadainahun najdain, kami sudah memberikan dua jalan kepada manusia. Artinya dalam diri kita ini ada sifat buruk dan ada sifat baik. Maka kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, maka kemungkinan kita akan sibuk dengan keburukan. Maka oleh sebab itu, lingkungan yang ada, tempat kita di mana berada, harus kita desain sedemikian rupa menjadi lingkungan yang kondusif untuk kebaikan, sehingga kita sibuk dengan kebaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi informasi ini Allah sampaikan supaya kita senantiasa menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bukan hanya mendapatkan ilmunya, tapi bagaimana sampai kepada hakikat ilmunya. Apa hakikat ilmunya tadi? Hakikat ilmunya ada dua. Pertama, kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, kita sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Jadi ilmu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita, untuk orang lain yang kemungkinan juga butuh. Jadi oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah angkat derajat kita. Kita menjadi pribadi yang santun, pribadi yang hebat, yang mampu mengelola kehidupan yang Allah berikan ini dengan seksama, tanpa merusaknya, tanpa menghancurkannya, sehingga dengan demikian kita nanti pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa amal ibadah, membawa sesuatu yang luar biasa yang kemudian itu mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.